Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas sistem berbasis pengetahuan inferensi fuzi. Di sini kita mempunyai sebuah kasus blender otomatis dan ingin menyelesaikan dengan metode Tsukamoto. Sebuah pabrik blender akan membuat sebuah mesin blender otomatis berbasis fuzi yang dapat mengatur kecepatan putar mesin berdasarkan banyaknya isi dan tingkat kehalusan. Blender telah dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi banyaknya isi pada blender dan tingkat kehalusan blender. Spesifikasinya sebagai berikut: kecepatan putar mesin dalam blender minimal 500 rpm, itu lambat, dan maksimal 1200 rpm, itu cepat. Banyaknya isi dinyatakan dengan nilai 0 sampai 100, yang mana nilainya lebih kecil sama dengan 40 itu termasuk sedikit, dan nilainya lebih besar sama dengan 80 itu termasuk banyak. Terus tingkat kehalusan dinyatakan dengan nilai 0 sampai 100, yang mana nilai 0 sampai 40 itu rendah, 50 itu sedang, 60 sampai 100 itu tinggi. Rules, di sini kita punya 6 rules. Rules pertama, jika isian sedikit, tingkat kehalusannya rendah, maka putarannya lambat. Rules kedua, jika isiannya sedikit, tingkat kehalusannya sedang, maka putarannya lambat. Rules ketiga, jika isian sedikit dan tingkat kehalusan tinggi, maka putarannya cepat. Rules keempat, jika isiannya banyak dan tingkat kehalusannya rendah, maka putarannya lambat. Rules kelima, jika isiannya banyak dan tingkat kehalusannya sedang, maka putarannya cepat. Rules keenam, jika isiannya banyak dan tingkat kehalusannya tinggi, maka putarannya cepat. Nah, di sini kita mempunyai pertanyaan, berapa RPM kecepatan putar yang harus dihasilkan jika proses blender ternyata mempunyai banyaknya isian, yaitu bernilai 50 dan tingkat kehalusannya 48. Oke, sekarang kita simak penyelesaiannya di bawah ini. Penyelesaiannya ada 3 tahap. Yang pertama itu fuzifikasi, yang kedua itu inferensi, yang ketiga itu defuzifikasi. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama itu fuzifikasi. Di sini ada sebuah titik koordinat dengan nilai 40, nilai X-nya 40 dan 80, itu sesuai dengan ini banyaknya isi dinyatakan dengan nilai. Di sini kita masukin nilainya. Nah, untuk mu sedikit, ketika dia nilainya 0, biru, kita pakai biru. Ketika dia nilainya 0, berarti kan di sini 0, berarti ke sini X-nya, di X lebih besar sama dengan 80. Nah, ketika dia ada di antara sini, berarti dia 80 minus X per 80 minus 40. Nah, ketika dia ada di titik 1, itu X-nya itu lebih kecil sama dengan 40. Nah, sekarang kita ke garis yang banyak. Mu banyak itu ketika 0, nih di sini 0, X-nya itu lebih kecil sama dengan 40 kan. Nah, terus ketika dia ada di antara sini lagi nih, sini. Nah, itu X minus 40 per 80 minus 40. Nah, ketika dia ada di 1, sini, berarti X-nya lebih besar sama dengan 80. Gitu ya. Nah, terus kan ini ditanya, berapa derajat keanggotaan? Untuk banyaknya isian 50. Nah, sesuai rumus yang tadi, peraturan yang tadi, yang kita dapatkan dari koordinat ini, mu sedikit dengan variabel 50, berarti kita pakai rumus yang ini nih, yang kedua. Berarti 80 minus 50 per 80 minus 40. Berarti kan 30 per 40 hasilnya 0,75. Terus mu banyak, kita pakai juga nih yang ini nih, yang tengah. Berarti 50 minus 40, 80 minus 40, berarti 10 per 40. Hasilnya berarti 0,25.
Jadi kita gambar variabel 1 jadi seperti koordinat yang di bawah ini ya. Tuh. Jadi lalu kita ke variabel 2. Variabel 2 apa sih? Tingkat kehalusan. Sama konsepnya kayak tadi, di banyaknya isian variabel kita dapat rumus kayak ini, rendah, tinggi, dan sedang. Tinggal kita masukin, karena dia tadi kan tingkat kehalusan yang diminta pertanyaannya itu kan 48, berarti kita masukin tuh mu rendah 48 berarti 50 minus 48 per 50 minus 40 sama dengan berarti 2 per 10 itu 0,20. Nah, mu sedang 48 berarti 48 dikurang 40 per 50 minus 40 berarti 8 per 10 sama dengan 0,80. Mu tinggi dari 48 itu sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena di sini kita lihat di sini nih, di rumus tinggi 0 ketika x-nya itu lebih kecil sama dengan 50. Jadi ini rumus untuk derajat keanggotaan tingkat kehalusannya yaitu 48. Yang ketiga itu variabel ketiga, kecepatan putaran. Sama kayak tadi, kita mempunyai dua rumus yaitu mu lambat z sama mu cepat z. Sama konsepnya kayak di variabel 1 dan variabel 2. Lalu yang kedua kita ke inferensi. Sama kayak tadi rules di pertama. Tapi di sini kita hitung per rules. Jadi di rule 1 itu kan isinya sedikit, kehalusannya rendah, putarannya lambat. Jadi kita hitung predikatnya dulu. Mu sedikit kan, dan mu rendah. Mu sedikit dari 50 tadi kan ini 0,75, dan mu rendah dari 48 kan ini 0,20 kan, berarti kita masukin tuh. Nah, karena di sini mintanya min, berarti yang diambil 0,20. Berarti nilai Z1-nya kita ambil dari nilai kecepatan sini. Dia mintanya apa? Lambat. Terus dia mintanya lambat kan? Berarti nilai Z1-nya nih kita pakai yang lambat. Berarti mu Z 1200 min Z1 per 1200 minus 500. Mu Z tadi berapa? 0,20. Kita masukin ke sini 0,20 sama dengan 1200 minus Z1 per 700. Berarti nilai Z1-nya sama dengan 1060. Sama konsep R2, konsep R3, R4, R5, dan R6-nya sama konsepnya kayak perhitungan di R1. Kita lihat per sini, variabel yang sedikit, sedang, lambat. Tinggal kita masukin deh tadi dari rumus yang tadi. Terus kita punya nilai Z1 itu 1060 dan predikat 0,20. Terus A predikat 2 itu 0,75, nilai Z2 675. Terus R3 nilai predikatnya 00, nilai Z3-nya 500. R4 predikatnya 0,20, Z4-nya, ini maksudnya Z4 ya, 1060. Ini R5 predikatnya 0,25, Z5-nya 675. R6 predikatnya 0, nilai Z6-nya 500. Sekarang kita ke difusifikasi dengan metode average atau rata-rata. Di sini kita jumlahin semua perkalian dari predikat sama nilai Z tadi. Tadi Z1 kan berapa tuh? 0,20 sama 1060 kan? Nih, ini dikaliin semuanya R1, R2, R3, R4, R5, R6 per ini nilai predikatnya. Ditambahin yang bawahnya.
berarti 1099 dibagi 1,4 berarti 785. Maka kesimpulannya, jika banyaknya isian bernilai 50 dan tingkat kehalusan bernilai 48, maka kecepatan putaran blender adalah 785. Sekian untuk penjelasan mengenai inferensi fuzi dengan metode Tsukamoto dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.